Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring telah resmi diumumkannya review dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI terhadap saham-saham dari Indonesia? Ya, memang dalam beberapa waktu terakhir kita sama-sama menunggu hasil review ini dan pada akhirnya kemudian diumumkan dan sedikit banyak berpengaruh terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ya, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat investor sekalian, sebagaimana kita tahu IHSG pada perdagangan Kamis kemarin, yaitu 13 Agustus 2026, kembali terpaksa harus berada di zona merah dengan kuatnya tekanan seiring dengan pengumuman dari review MSCI, sehingga terjadi pelemahan mencapai 72,08 poin atau 1,13% menuju level 6.301,76. Sebagaimana kita tahu juga, selain dari perubahan posisi saham, yaitu ada beberapa saham yang dikeluarkan dari indeks saham MSCI dan juga ada beberapa saham yang turun level begitu. Hal yang menjadi perhatian juga adalah masih tetap dijalankannya status pembekuan atau freeze terhadap saham-saham Indonesia. Untuk membahas hal tersebut maupun dampak yang ditimbulkan di pasar dan bagaimana investor harus menyikapinya, kita sudah terhubung dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Ahmad Faris Muhtasim atau lebih akrab disapa Mas Faris. Selamat pagi Mas Faris, selamat bergabung. Ya, selamat pagi Mas Taufan dan juga tim IDX Channel. Terima kasih ya sudah kita live lagi ya setelah minggu lalu, mungkin sedikit review. Betul. Gitu. Dan akhirnya setelah kita beberapa waktu terakhir menunggu review dari MSCI, sekarang sudah diumumkan nih. Nah, ini sekalian masuk ke pembahasan. Menurut Mas Faris sendiri, apa saja poin-poin penting yang perlu dicatat dan menjadi perhatian bagi pelaku pasar terhadap review MSCI ini? Ya, mungkin yang perlu kita highlight ya terkait review dari MSCI ini, ya sebenarnya ini as expect ya teman-teman ya. Jadi memang MSCI kan sudah declare kalau review apakah pencabutan freeze atau unfreeze itu akan ditentukan di bulan November gitu ya. Sehingga kalau kita lihat memang tentunya ya minggu depan ya seminggu 2 minggu lagi itu juga akan ada keputusan susulan dari FTSE ya. Jadi untuk keputusannya ya kalau saya boleh forecast itu enggak beda jauh gitu ya. Jadi masih lanjut freeze. Itu kenapa? Karena memang untuk industri pasif fund gitu ya, pengelola ETF memang rata-rata ETF itu atau reksadana indeks itu biasanya benchmarking paling banyak memang dari MSCI ya. Jadi kalau kita boleh recap ya di live yang minggu lalu, kalau kita boleh recap itu memang saya sudah punya ya indikasi kalau market itu sudah mulai overbought gitu ya. Meskipun mungkin kita live di Jumat pagi dan ternyata penutupan Jumatnya menguat gitu ya. Ternyata di Senin dan Selasa itu pelemahannya baru terjadi, sehingga kalau kita proyeksikan sih di bulan ini dan September ya, jadi marketnya akan mulai cenderung volatile gitu ya, karena memang ada rebalancing dari indeks ini. Jadi ternyata tekanan jualnya datang dari indeks, meskipun sebenarnya secara indikator teknikal ya itu kalau dari stokastiknya mulai overbought itu di hari Kamis gitu ya, dan ternyata ada news ini gitu Mas Taufan. Baik. Nah, itu cukup menarik juga Mas Faris ketika Mas Faris sempat waktu itu menyebut pasar sudah overbought. Kalau kita lihat di kolom komentar itu ada beberapa yang kurang sepakat bahwa pasar demikian kok masih sudah overbought gitu. Nah, mungkin dikaitkan dengan kondisi dari MSCI ini. Selain tentang freeze gitu, kebijakan freeze, juga ada sebagian saham yang turun level begitu ke small cap index. Dan juga GoTo yang kemudian dikeluarkan dari daftar indeks MSCI. Nah, ini apa yang bisa disimpulkan di sana? Apakah kemudian memang investor global gitu masih kurang happy terhadap reformasi pasar modal yang selama ini sudah mulai dijalankan oleh regulator kita?
Ya, mungkin kalau untuk komen-komen tadi, saya rasa memang karena beda sudut pandang ya. Karena pas saya analisa nih sebelum live ya, sebelum kita live, saya menggunakan mungkin teman-teman bisa menyamakan time frame ya. Saya biasanya pakai 1 hour, 4 hour sama daily ya. Oh, Mungkin teman-teman yang bilang, oh kok belum overbook kok Mas masih awal. Mungkin time frame-nya lebih panjang ya, bisa di chart weekly atau monthly. Jadi ya itu nggak sepenuhnya salah karena memang saya menganggapnya teman-teman mungkin melihat chartnya itu mungkin beda time frame ya gitu. Jadi dari segi teknikal seperti itu. Tapi secara jangka pendek memang karena kita live-nya mingguan ya Mas ya. Jadi kan betul. saya forecast-nya minggu depan seperti apa. Jadi ya secara jangka pendek tentu akan ada tekanan. Meskipun ya secara jangka menengah dan panjang ya saya sendiri masih bullish gitu ya. Cuman Baik, kan baik. kalau time frame-nya mingguan kan tentu saya akan oh kalau sudah memang momentumnya udah mulai agak loyo pasti akan ada potensi selling pressure gitu ya atau aksi taking profit. Nah, terkait ngomong-ngomong soal Goto dan juga Cepin ya yang turun level, kalau Goto kan langsung dikeluarin. Itu sebenarnya memang sudah ada itikat baik ya dari stakeholder baik itu bursa ataupun OJK. Nah, namun dari sisi MSCI gitu ya, itu juga perlu memperhatikan adanya aturan floor price gitu ya. Nah, mungkin yang jadi loophole di sini adalah strategi dari MSCI itu terlalu terlalu pasif gitu ya. Sebenarnya ketika harga saham itu udah mungkin 60 atau 55 kan itu sebenarnya udah deket ya dari floor price ya untuk apa namanya menghindari nggak bisa exit ya sebenarnya MSCI perlu adanya treatment khusus mengenai saham-saham yang seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya Goto di Gocap pun ya itu market cap masih lumayan besar. Nah, sedangkan kalau misalnya MSCI sendiri perhitungan kan masih hanya terpaku di market cap nih. Mungkin untuk Indonesia MSCI perlu ada ini ya penyesuaian rules Special gitu ya. treatment Biar begitu apa? ya. Iya, biar paling enggak secara misal nih udah mau mendekati floor price ya paling enggak bisa keluar dulu gitu. Nah, jadi intinya kedua pihak ini baik stakeholder ataupun MSCI perlu sering-sering diskusi, perlu sering-sering bertemu untuk menemukan win-win solution dari masalah seperti ini, Mas Tovan. Jadi memang sebenarnya, kalau Mas Faris melihat ada perbedaan sudut pandang begitu ya, bahwa MSCI yang dengan, forecast-nya cenderung global, harusnya, kita harapkan bisa membuat, pendekatan yang lebih spesifik atau mungkin khusus untuk melihat pasar Indonesia ini yang sebenarnya secara detail itu, memiliki perbedaan yang cukup unik begitu ya, Mas? Betul. Jadi contohlah mungkin teman-teman ada yang mungkin bisa akses gitu ya aplikasi-aplikasi yang bisa beli saham US itu kan sebenarnya order booknya nggak sedetail Indonesia ya. Kalau Oh, Indonesia oke. tuh kuotasi order booknya itu sampai ini aja sampai 10 papan ya yang ditampilkan di aplikasi sekuritas tuh sampai 10 papan. Dibandingkan mungkin aplikasi saham US tuh ya hanya menampilkan best bid dan base offer-nya aja. Jadi kalau mau buy ya otomatis langsung di harga over, ya nggak bisa antri gitu. Ya bisa sih antri pakai limit order gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya mau jual itu langsung ke base bid. Gitu. Jadi hanya papan bid sama over yang paling atas saja yang ditampilkan. Jadi itu mungkin juga yang harus diperhatikan sama pengelola dana global seperti MSCI ya. Jadi perlu adjustment gitu karena memang dari segi struktur pasar memang agak berbeda dari segi tampilan aja itu sudah beda seperti itu. Baik, baik. Nah, kita melanjutkan masih tentang MSCI nih, selain juga turun kelasnya beberapa saham, terus kemudian kebijakan freeze, ada sebagian pihak juga mungkin analis atau mungkin sekuritas yang memperkirakan dengan kondisi yang demikian ada potensi atau mungkin justru potensinya cukup besar bahwa ketika nanti mulai di-adjust di 31 Agustus 2026 mendatang akan terjadi capital outflow yang bahkan ada yang menyebut sampai 500 miliar atau 1 triliun rupiah potensinya. Nah ini kalau menurut Mas Faris sendiri seperti apa? Ya, tentunya betul ya, karena secara pasifan otomatis ketika ada emiten yang didepak ya, otomatis itu berarti menjadi sinyal untuk instruksi jual gitu ya dari MI ataupun manajer investasi ataupun reksadana yang mengacu
di MSCI ya. Jadi memang namanya juga pasif, otomatis ketika ada pengumuman rebalancing seperti itu maka akan melakukan ini ya penyusunan ulang untuk portofolio agar tracking errornya tetap terjaga gitu ya. Namanya juga reksadana indeks gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk saham-saham yang terdepak ini pastinya akan lebih volatil gitu ya hingga harga efektif. Namun saya harus memberi catatan ya terkait saham yang ditepak ini bukan berarti bisnisnya jelek gitu ya. Jadi teman-teman bisa analisa apakah punya bisnisnya ini prospek atau enggak gitu ya, sehingga nanti setelah tanggal efektifnya jalan gitu ya, teman-teman bisa buy on weakness di saham tersebut kalau memang kiranya masih punya prospek dengan kondisi ekonomi yang ada sekarang. Seperti itu, Mas. Baik, baik. Nah, dari tentang dampak review MSCI kita bergeser sedikit, Mas, ke sentimen global nih. Kita lihat perkembangan perang antara AS dan Iran ini semakin panas dan bahkan semakin kompleks gitu. Terakhir ada saling klaim tentang penguasaan atas akses Selat Hormuz. Nah, ini menurut Mas Fahri sendiri seberapa besar sih dampaknya terhadap pasar saham domestik kita? Mengingat mungkin dari beberapa waktu lalu juga karena sudah price in mungkin dampaknya masih nggak terlalu besar. Tapi dengan kemudian yang sekarang harga minyak juga mulai bergejolak dengan situasi yang makin memanas, ini dampaknya akan seperti apa? Oke, mungkin untuk itu kita akan coba buka chart ya dari minyak West Texas Intermediate ya. Nah, jadi sebenarnya secara stand gitu ya, ini belum muncul ya. Oke, sebentar. Udah. Oke, nah jadi secara stand saya sebenarnya masih sama Mas Taufan dengan minggu lalu. Kalau minyak dunia ini akan relatif stabil di 70 sampai 80 gitu ya. Nah, kenapa? Kalau kita lihat memang dari struktur marketnya gitu ya. Kita lihat dari struktur marketnya ini cenderung higher low gitu ya. Jadi ketika dia naik ya ke sini, kemudian turun, naik lagi tapi titik tertingginya itu tidak lebih tinggi dari titik sebelumnya, Mas. Ya, jadi kenapa stand saya secara teknikal ini relatif stabil karena gini, kalau harga minyaknya terlalu murah gitu ya, itu takutnya orang juga akan mengasumsikan kalau misalnya resesi global gitu ya, karena terlalu murah gitu. Bahkan mungkin Mas Tovan kalau kita tracking gitu ya di 2002 sebelum 2022 gitu ya oil boom gitu ya, itu harga minyak pas pandemi ya sampai kisaran 2021 itu bahkan sampai minus gitu ya. Jadi ibaratnya kita beli minyak itu malah kita yang dibayar gitu ya, saking oversupply-nya gitu ya. Mungkin sekarang minyaknya mahal ya karena memang secara apa namanya strategic petroleum reserve-nya US itu juga all time low dari 1983, itu yang membuat harganya ini ya harganya naik gitu. Sehingga kurang lebih ya kalau saya sih bilangnya karena US sendiri itu butuh refinancing ya, sehingga masih sama juga stand saya kalau The Fed ini nggak akan naikin suku bunga gitu ya sampai akhir tahun paling nggak gitu ya. Jadi nggak akan naikin suku bunga, pilihannya cuma nge-hold atau bahkan cut rate gitu ya, dengan nanti nunggu inflasi dari energinya nih Mas Tovan ya. Jadi kenapa perlu minyak stabil ya, sehingga biar satu ya market dari pasar pasar obligasi US itu relatif stabil ya gitu. Nah, kedua mereka butuh refinancing sehingga ketika pembiayaannya atau utang lamanya mau di roll over itu kuponnya nggak terlalu mahal seperti itu. Jadi menurut saya sih ya minyak ya udah inilah udah relatif stabil gitu, sehingga itu juga menjadi kabar gembira mungkin untuk teman-teman ya. Karena apa? Karena selama ini kan mungkin ketika IHSG fear sekali yang dikhawatirkan kebanyakan pelaku pasar dan juga analis adalah dari fiskal kita, di mana kita adalah net importer ya dari segi ini oil seperti itu Mas. Jadi ini kabar gembira untuk kita gitu. Baik, baik. Nah, terakhir nih karena juga waktu yang terbatas, kita selalu tanyakan nih kepada para narsum yang hadir di program kita, dengan kondisi pasar yang demikian, dengan tekanan dari sentimen MSCI yang cukup kuat, tapi kemudian juga kondisi global yang menurut Mas Faris tadi juga masih relatif
stabil gitu, walaupun volatile tapi rentangnya masih cukup aman begitu. Nah, ini apa yang kemudian yang sebaiknya dilakukan investor yang mungkin secara realistis atau mungkin secara bijak dan tepat dilakukan ketika melakukan transaksi di bursa saham domestik? Ya, mungkin kalau untuk pasar domestik ya, kita akan memproyeksikan sepanjang minggu depan mungkin relatif sideways ya, karena mengingat kita harus mengantisipasi itu ada gap kecil ya di area 6180 gitu ya. 6180 itu ada area gap kecil ya, ada possibility ya atau kemungkinan untuk ditutup dulu gitu ya. Nah, jadi paling enggak saya ya memproyeksikan untuk pergerakan IHSG itu minggu depan di rentang 6.100 sampai 6.300 gitu ya. Jadi relatif sideways. Nah, untuk teman-teman semisal mau trading jangka pendek silahkan bisa cuan bungkus gitu ya. Ketika mungkin dapat 2-3% silahkan di TP gitu aja, karena memang nggak bisa ambil spread yang lumayan besar gitu ya untuk minggu depan. Lalu kemudian untuk teman-teman yang mungkin time frame-nya agak jangka panjang gitu ya, bisa selektif akumulasi ke saham-saham yang sektornya sedang diuntungkan kondisi makro global saat ini. Seperti itu, Mas Sofwan. Baik. Jadi kalau ada peluang jangan ragu juga, tapi tetap juga dalam kondisi logis dan terukur. Kalau memang ada potensi bungkus, tapi dalam jangka pendek segera taking profit juga karena memang kondisinya masih cenderung sideways begitu ya, Mas? Betul. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga segala penjelasan yang disampaikan. Sayang karena waktu yang terbatas. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan Mas Faris tadi bisa menjadi rujukan atau mungkin informasi tambahan bagi investor sekalian untuk memulai perdagangannya pada akhir pekan ini. Demikian tadi perbincangan kita dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Ahmad Faris Mu'tasim. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa memberi wawasan lebih atau pertimbangan lebih dan juga informasi lain bagi investor sekalian untuk semakin mantap atau semakin bisa menentukan arah perdagangan atau mungkin arah transaksi pada perdagangan pada akhir pekan ini. Selalu kami sampaikan dalam setiap kesempatan bahwa setiap aktivitas berinvestasi baik itu jual maupun beli saham itu sepenuhnya keputusannya berada di tangan Anda, sobat investor sekalian. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Tovan Sukma, sampai jumpa.